baik dan sebetulnya bisa menjadi bagian dari kesimpulan kita nantinya Pak Menteri. Tapi untuk itu kita coba perdalam. Ini dari dapilnya, mohon dapil Kalsel dulu aja dulu ya. Karena memang nanti baru habis itu ke yang lainnya. Silakan Pak Arwanto. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Kapolda, Bu Kajati, kuasa hukum, dan semua yang hadir dalam kesempatan ini. Secara umum, apa yang disampaikan oleh Polda maupun Kejaksaan Tinggi ini masih dalam koridor hukum, legal formalnya memang masuk di situ. Jadi tidak ada yang salah dalam penerapannya sesuai yang disampaikan tadi. Dan kuasa hukum juga benar dalam upaya-upaya hukumnya. Ya, bagaimana untuk membela kliennya. Termasuk Pak Menteri, ya mohon maaf nggak hadir kemarin Pak Menteri di Kalsel, saya. Ya, tapi saya lihat YouTube-nya begitu antusias dan luar biasanya Pak Menteri ini UMKM datang sendiri ke sana, hadir di sidang untuk menyampaikan buah pikirnya, membela UMKM sebegitu jauh. Jarang menteri seperti itu. Ya, salut untuk Pak Maman. Terima kasih. Untuk Pak Gafur di Krimsus ya, saya kenal beliau ini dulu Kapolres Kota Baru ya. Nah, beliau berhasil merelokasi tambang emas ilegal dengan baik dan tertib akibat adanya longsor, beberapa korban penambang meninggal dunia ya. Ya, saya yakin beliau kerja profesional. Berkaitan dengan masalah ini, kita sudah terlanjur ya, terlanjur dalam proses yang benar, proses peradilan dari mulai penyidikan sampai dengan penuntutan sampai dengan sekarang di peradilan. Tidak ada yang salah masalah itu. Undang-undangnya juga betul. Undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pangan, walaupun terakhir lex spesialis undang-undang pangan itu karena yang terbaru ya. Tidak ada yang salah di sini. Semuanya benar. Ya. Saya tidak bela siapa-siapa karena memang sudah disampaikan semua, benar semuanya. Cuma, ya, kenapa mesti sampai sidang peradilan? Kenapa mesti masalah ini sampai proses pidana itu saja? Saya merasa kita semua ini kurang sensitif ya melihat fenomena di masyarakat. Betapa saat ini Indonesia dan banyak negara lainnya itu kesulitan dalam pemulihan ekonominya. Kita, pemerintah, legislatif, dan yang lainnya, ini berupaya untuk bagaimana menghidupkan ekonomi rakyat. Kita belum bergerak, kadang-kadang rakyat sudah bergerak, sudah menghidupi dirinya sendiri, dengan modal sendiri, dengan keyakinan sendiri, dengan koordinasi sendiri, dia mampu menghidupi dirinya. Dari mulai yang kecil usahanya, seperti UMKM ini, sampai yang kelas besar. Ya, kita hanya tinggal melihat, senang. Terakhir harusnya mensupport. Ya, kalau undang-undang diterapkan secara apa adanya, saklek tadi, perlindungan konsumen dengan undang-undang pangan, masuk ke pasar tradisional, besok ada yang jualan. Hilang semuanya. Mana you punya label? Ini produk kapan? Dibuatnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Kandungannya apa? Bubar itu pasar itu besok. Seluruh pasar bubar pasti. Nah, disinilah wise dibutuhkan oleh kita. Di masyarakat itu ada pasar ya, penjual, pembeli datang, termasuk keluarga kita juga pembeli itu. Itu ada istilah kode tahu sama tahu. Kalau kue basah itu tahannya 1 hari. Kalau besok dijual basi. Kalaupun dibeli nggak dimakan, besok nggak bisa dimakan lagi. Nah, istilah-istilah yang tahu sama tahu itu pengetahuan mendasar di masyarakat itu juga harus kita miliki, kita serap itu. Ikan asin itu berapa sih kadaluarsanya? Sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun? Tergantung penyimpanannya juga sih. Tapi tahu sama tahu, ini udah tengik ini nggak bagus ini, taruh. Nah, kita juga harus menghargai apa yang terjadi di dunia perdagangan tradisional.
Seperti itulah kode etik mereka antara pembeli dan penjual. Makanya kalau undang-undang diterapkan, hancur mereka semuanya. Tapi undang-undang ini nggak salah juga. Ya, harus ada undang-undang yang melindungi konsumen. Di mana diletakkan, di mana ditempatkan, itulah tugas kita semuanya. Wise-nya di situ. Ya, saya sepakat sama Pak Menteri. Ya, jadi yang seperti ini harusnya tidak terjadi kalau, mohon maaf ini Pak Kapolda ya, Pak Gofur ya, Dirkrimsus, ditemukan pengaduan masyarakat, kemudian ditemukan juga memang ada pelanggaran dalam UMKM ini dikaitkan dengan undang-undang itu, kemudian polisi ataupun siapapun yang menemukan dari pengaduan masyarakat kontak person dengan instansi terkait, kementerian, pemerintah daerah, dinas-dinas terkait. Ini ada begini gimana? Fenomenanya banyak ini. Kita mau apakan ini? Kita mau pidanakan apa kita mau bina? Nah, itu maksudnya. Nah, sebaiknya memang dibina. Bukan dipidanakan seperti ini. Nah, mungkin Pak Menteri sama instansi terkait ya, perlu lagi memperbarui MOU itu. Menegaskan kembali poin-poinnya untuk menghadapi fenomena seperti ini agar tidak terulang lagi depan. Ya, karena korbannya akan banyak nanti. Ya, kalau saya keluar rumah, kalau saya masih jadi polisi, itu tinggal tunjuk aja mana yang mau saya permasalahkan, tukang jualan dapat, kang bakso, yuk masalah bisa. Tukang ketoprak, yuk masalah bisa. Karena tadi konten-konten kandungan kadaluarsa dan lain-lain itu bisa semua kena kalau kita mau. Tapi apakah harus begitu? Kasihan mereka sudah berusaha sendiri, cari uang sendiri, modal sendiri, capek-capek sendiri. Tiba-tiba kita tinggal dengan dasar undang-undang ini atau ada pengaduan tertentu, entah dasarnya suka nggak suka atau karena memang semangat untuk melindungi masyarakat atau karena persaingan, terus kita jadikan dia pidana. Ya, itu nggak bagus buat perkembangan masyarakat secara umum, secara ekonomi juga. Ya, ekonomi kita itu sudah kuat sekali di lapis bawah ya. Covid, krisis ekonomi tahun 98, jatuh nilai rupiah, itu yang hidup UMKM itu, yang hidup orang-orang kecil itu, karena daya tahan yang luar biasa. Nah, kita sebagai pemerintah itu harus menghargai jerih payah mereka dan melindungi mereka. Kalau mereka ada kurang-kurang, ada salah-salah, diluruskan, dibimbing, dibina, ya, supaya mereka terus berkembang. Dan kalau mereka berkembang baik, ekonomi tumbuh, pajak dapat, kita juga hidup tentram sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, karena sudah telanjur dipidana dan prosesnya berjalan, saya berharap tanpa ikut mempengaruhi proses sidang pengadilan, saya berharap Bu Jaksa, Bu Kejati ya, dalam penuntutan mungkin di peradilan nanti masukkan wise-nya, ya, bijaksananya ya. Karena saya lihat mens rea-nya di sini, niat jahatnya itu tipis sekali, karena lalainya aja lah, karena ketidaktahuan, karena kebodohannya itu. Ya, bukan karena ada niat jahat ingin cari keuntungan sebesar-besarnya, memanipulasi dan lain-lain ya. Ini tolong wise dalam prosesnya. Saya sih berharap dia bebas, ya, karena memang layak untuk itu. Tapi saya serahkan kepada pengadilan. Tapi saya berharap ada wise dari pengadilan dan dari penuntutannya juga, karena sudah sampai di situ. Saya yakinlah Bu Kejati bisa ya berbuat seperti itu. Kapan lagi kita baik sama rakyat, Bu? Ini kesempatannya, apalagi UMKM. Ya, sayang. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan setelah pertemuan kita ini, mungkin seminggu ke depan kita mendengar kabar Mama Banjar buka lagi. Diresmikan oleh Pak Maman sebagai Menteri UMKM. Dengan produk baru yang lebih baik lagi. Amin. Alhamdulillah, Pak Kapolda mendampingi, Bu Kajati mendampingi, ya kan? Pak Gopur juga mendampingi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.